Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Saya Juliana Andriani, CGP Angkatan 9 dari SDN 1 Segalamider, Kota Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif terkait penerapan segitiga restitusi pada pembelajaran di kelas. Selamat menyaksikan. Demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi ini yaitu melaksanakan praktik segitiga restitusi di sekolah terhadap 2 kasus mengenai murid yang melanggar di peraturan sekolah. Nah, sebelumnya mari kita pahami terlebih dahulu apa sih segitiga restitusi dan tahapan-tahapannya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa belajar kembali pada kelompok mereka dalam karakter yang lebih kuat. Restitusi juga termasuk pendekatan untuk menciptakan disiplin positif, membantu murid untuk memiliki tujuan dan memulihkan dirinya setelah berbuat kesalahan. Diane Goosen telah merancang segitiga restitusi sebagai tahapan untuk memudahkan guru dan orang tua dalam proses menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Berikut ini saya akan paparkan kasus pertama tentang penerapan segitiga restitusi. Penerapan segitiga restitusi skenario kasus yang pertama yaitu Nasafa, siswa kelas 6B membawa handphone ke sekolah dan malah asik memainkannya pada saat jam pembelajaran. Nah, berikut ini video tentang penerapan segitiga restitusi terkait kasus Nasafa. Selamat menyaksikan. Ayo, Nasafa, lagi apa? Kenapa bawa handphone? Pak, tahu kan kenapa Nasafa ibu panggil? Tahu Bu, Kenapa nak? karena saya menggunakan HP saat jam pelajaran. Iya, nah kira-kira ketika Nasafa membawa handphone ke sekolah dan menggunakannya pada saat jam pelajaran, apakah itu perbuatan benar atau salah? Perbuatan salah Bu. Iya, nah ibu tahu kamu sudah besar dan sudah memiliki handphone sendiri. Ini handphone kamu sendiri ya? Dan handphone ini merupakan alat komunikasi. Ibu pun sama, ibu juga punya handphone dan ibu juga memerlukannya untuk komunikasi. Namun kita harus tahu ya nak ya, menggunakannya dengan cara yang bijak. Kapan, di mana, dan waktu yang tepat menggunakan handphone tersebut ya nak ya. Nah, kira-kira apa sih alasan Nasafa membawa handphone ke sekolah dan menggunakannya pada saat jam pelajaran? Saya menggunakan handphone itu untuk WA dengan saya Bu. Nanti saya ada kerja kelompok. Oh, jadi Nasafa ini bawa handphone untuk WA abodemen karena ada kerja kelompok supaya nggak dijemput gitu ya. Nah, kira-kira apakah perilaku tersebut sudah mencerminkan keyakinan kelas kita? Belum Bu. Nasafa masih ingat kan keyakinan kelas kita itu apa saja? Masih Bu. Jujur, menghargai orang lain, menghargai guru. Disiplin, ya, disiplin ya. Nah, apa sih yang bisa Nasafa lakukan untuk memperbaiki kesalahan Nasafa? Tidak membawa HP lagi ke sekolah dan tidak memainkannya saat jam pelajaran. Iya. Nah, nanti Nasafa juga bisa meminta tolong sama ibu ya. Kalau misalnya nanti Nasafa mau WA abodemen atau WA orang tua. Jadi Nasafa tidak perlu lagi membawa handphone ke sekolah kecuali ibu yang mengizinkan. Enak ya. Nah, apa Nasafa bisa melakukannya? Besok Bu. Janji ya, besok handphone ini tidak dibawa lagi ya. Janji, Bu. Iya, iya nak ya. Nah, kita harus berpegang teguh pada keyakinan-keyakinan kelas kita seperti disiplin, tadi apa lagi? Jujur, kemudian menghargai orang lain dan menghargai guru. Nah, supaya Nasafa nanti menjadi orang yang bertanggung jawab. Terima kasih banyak ya nak ya. Nanti jangan lupa diperbaiki. Penerapan segitiga restitusi skenario kasus yang kedua, yaitu Tama dan Ajam sedang bermain di jam istirahat. Ajam bercanda dengan meledek nama ayah Tama.
Namun, Tama tidak terima dan mendorong Ajam sehingga Ajam terjatuh dan tangannya berdarah. Nah, berikut ini video penyelesaian skenario kasus 2 dengan menggunakan penerapan segitiga restitusi. Tama, tadi Ibu dengar nih dari guru Piket, kalian berdua berantem ya. Nah, ada yang bisa Ibu bantu apa yang terjadi? Tama. Tadi saya lagi main. Adam datang dan menghina nama ayah saya, Bu. Oh iya, Ibu juga kalau jadi Tama pasti kesel. Terus apa yang Tama lakukan sama Ajam? Dorong aja. Saya dorong. Terus Ajam, apa yang Cuma bercanda, Bu, tapi sama malam Oh iya, tangan Ajam sampai terluka ya. Ya, baiklah. Di sini Ibu tidak mau mencari siapa yang salah ya. Nanti kita cari penyelesaiannya bersama-sama, berpikir bersama-sama untuk memperbaiki situasi ini ya. Nah, Ibu tahu kalian pasti melakukan ini punya alasannya masing-masing kan. Nah, Tama, apa alasan Tama mendorong Ajam? saya kesal, Bu, sama saya dikata-kata. Oh, karena Tama kesel. Berarti itu sebagai bentuk apa namanya Tama pembelaan diri ya terhadap ayahnya karena Tama tidak terima. Ajam, kenapa Ajam meledek ayahnya Tama? Saya berniat bercanda, bukan merendahkan ayahnya Tama. Oh, jadi niat Ajam tuh bercanda Tama, bukan untuk merendahkan ayahnya Tama. Iya, Ibu tahu kalian itu karena merasa kesal jadi saling bercanda ya. Tapi Ibu menghargai sikap Tama yang tidak berlaku lebih kepada Ajam yaitu dengan memukul Ajam. Dan sikap Ajam juga yang tidak berlaku lebih yaitu menggunakan kata-kata yang lebih kasar ya. Nah, Ajam, kira-kira nih meledek nama ayah itu perbuatan yang baik atau tidak? Gue itu tidak baik karena tidak sesuai dengan Iya. Nah, Tama, kalau mendorong orang itu tidak baik. Kenapa? Keyakinan mana kelas mana sih yang kalian tidak lakukan? Tama, peduli dan menghormati. ya peduli dan menghormati orang lain. Kalau Ajam, keyakinan kelas mana yang tidak Ajam lakukan? Menghormati orang lain. Ya, kita itu karena sesama teman, walaupun bercanda harus saling menghormati dan peduli ya. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Pertama, apa yang mau kamu lakukan untuk Ajam? Dan masa dan membawa kotak AS. Ya, terus meminta maaf nggak? Ajam? Tidak apa-apa, tidak apa-apa dan saya Ya, bagus. Kapan kalian akan mulai melakukannya? Sekarang ya, janji ya, minta maaf, salaman dulu. Ya, nah, enak ya. Jadi kita itu harus selalu memegang teguh keyakinan kelas. Apa tadi? Peduli dan menghargai orang lain. Mengejek nama ayah itu tidak baik. Begitupun dengan mendorong orang lain. Oke ya? Ya, selamat dulu sama ibu. Kita tes dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Fanilan Cahya. Saya dapat belajar dari kesalahan saya untuk tidak memainkan HP saat jam pelajaran. Semoga kesalahan ini bisa dapat menjadi pelajaran bagi teman-teman semua. Terima kasih, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Saya dan Ajam dapat menyelesaikan masalah saya. Dan bisa saling memaafkan. 3. Makasih ya. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari kegiatan demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi di kelas yaitu penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer, yaitu akan mengembalikan tanggung jawab kepada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sesuai tahapan segitiga restitusi, membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab, serta membantu murid untuk menemukan solusi terhadap kesalahan yang telah ia perbuat.